Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Puasa hari ini. Puasa, Bu. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan meminta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Nah, di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Bagus, Anda semua. Semuanya hadir pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan menyinggung mengenai materi minggu yang lalu. Nah, di mana minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, tentang gelombang bunyi. Siapa di sini yang masih ingat apa itu gelombang bunyi? Ya, kepada Amri. Nah, benar yang dikatakan Amri, gelombang bunyi itu adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Nah, di sini gelombang bunyi itu melalui medium tertentu. Dan gelombang bunyi ini memiliki frekuensi. Nah, berdasarkan frekuensinya itu gelombang bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada apa? Yang kemarin? Nah, ya. Yang pertama itu ada frekuensi infrasonik. Nah, di mana infrasonik ini gelombang bunyi yang frekuensinya lebih kecil dari 20 Hz. Dan ini yang bisa didengar oleh hewan seperti laba-laba dan jangkrik. Yang kedua ada audiosonik. Nah, di mana audiosonik ini adalah gelombang bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, di sini gelombang bunyi ini yang bisa didengar oleh telinga manusia. Nah, yang ketiga itu ada ultrasonik, di mana ultrasonik ini frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz. Dan ini yang bisa didengar oleh hewan seperti anjing dan kelawar. Nah, itu tadi yang dimiliki gelombang bunyi. Selanjutnya itu gelombang bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa udara. Nah, siapa yang masih ingat kenapa gelombang bunyi ini tidak bisa merambat dalam ruang hampa udara? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Atari, silakan. Nah, benar yang dikatakan Atari. Hal ini disebabkan karena kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam zat padat lebih cepat dibandingkan di dalam gas atau udara. Nah, itulah yang menyebabkan gelombang bunyi ini tidak bisa merambat dalam keadaan ruang hampa udara. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu tentang gelombang mekanik, di mana tujuan dari pembelajaran gelombang mekanik ini yang pertama itu supaya Ananda semua mengetahui apa itu gelombang mekanik dan bagian-bagian dari gelombang mekanik. Yang kedua, mengetahui hukum kekekalan momentum sudut dan penerapan gelombang mekanik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengasih suatu percobaan. Nah, percobaannya di sini, Ibu ada sebuah tali. Ini ada tali. Nah, di sini siapa yang tahu apa tujuan Ibu membawa tali ini? Ya. Nah, di sini Ananda semua memperhatikan yang Ibu peragakan. Di sini kan ada tali, ujung tali yang satunya Ibu ikat di tiang, di sini. Dan ujung tali satu lagi Ibu pegang, dan ini Ibu akan getarkan dari ujung sini seperti ini. Nah, apa yang terjadi pada tali ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, benar yang dikatakan Eza. Tali ini membentuk sebuah gelombang. Nah, tali ini tadi membentuk gelombang seperti sinusoida,
di mana memiliki satu bukit dan satu lembah ketika kita getarkan. Nah, ini percobaan menggunakan tali. Selanjutnya pada pemanfaatan getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat pada radar. Nah, di mana radar dapat melacak gerak pesawat terbang, bahkan pada saat keadaan gelap pun radar ini bisa melacak gerak pesawat tersebut. Nah, radar juga dapat menemukan benda dengan memancarkan gelombang radio berfrekuensi tinggi ke benda tersebut dan melacak pantulannya. Nah, dengan cara begini, radar dapat memandu pesawat untuk menemukan jalur yang aman. Nah, di sini untuk Ananda semua ada yang memiliki cita-cita ingin menjadi pilot. Nah, kalau ingin menjadi pilot, kita harus memahami ilmu fisika karena ilmu fisika ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun seorang pilot. Jadi untuk Ananda semua harus fokus dalam pembelajaran hari ini. Baik, langsung saja kita bahas materi kita, yaitu tentang gelombang mekanik. Nah, di mana gelombang mekanik ini adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Jadi gelombang mekanik ini adalah gelombang yang memiliki medium atau perambatannya memerlukan medium. Nah, contoh dari gelombang mekanik ini seperti suara. Kenapa suara? Nah, jadi gini, suara ini merambat melalui perubahan tekanan udara dalam ruang hampa. Jadi tanpa udara, suara tidak bisa dirambatkan. Kalau suara tidak bisa dirambatkan, berarti apa? Ya, berarti suara tidak bisa didengar. Nah, itu contoh dari gelombang mekanik tadi. Selanjutnya, berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang mekanik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada gelombang transversal, kedua gelombang longitudinal. Kita bahas dulu gelombang transversal. Nah, gelombang transversal ini adalah apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, tidak ada. Jadi di sini gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat dan tegak lurus terhadap arah getarnya. Nah, di sini contohnya tadi yang peragaan Ibu kasih di pendahuluan tadi, itu adalah contoh dari gelombang transversal. Contohnya gelombang tali. Gelombang tali. Jadi bentuk gelombang transversal ini memiliki bukit dan lembah, di mana bentuk gambar gelombangnya seperti ini. Nah, ini bentuk dari gelombang transversal, di mana gelombang transversal memiliki satu bukit dan satu lembah. Ini bukit dan ini satu lembah. Nah, di dalam gelombang ada istilah dengan yang dinamakan lambda. Nah, apa itu lambda? Nah, lambda itu adalah panjang gelombang. Di sini yang dikatakan panjang gelombang itu jika satu bukit dan satu lembah. Ini terhitung satu lambda dari titik bukit sampai titik lembah, itu satu lambda. Jika yang diketahui hanya satu bukit saja, itu dinamakan
setengah lambda. Nah, ini tentang gelombang transversal. Selanjutnya yang kedua itu ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya itu seperti pada gelombang silingki. Nah, kalau di gelombang longitudinal ini dia memiliki rapatan dan renggangan. Sedangkan di gelombang transversal tadi kan memiliki satu bukit dan satu lembah. Di longitudinal rapatan dan renggangan. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini untuk longitudinal, ini rapatan, dan ini renggangan. Nah, di gelombang longitudinal yang dikatakan satu lambda itu jika satu rapatan dan satu renggangan ini yang dikatakan satu lambda. Jika yang diketahui hanya rapatan atau renggangan, itu berarti panjang gelombangnya setengah. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang gelombang mekanik berdasarkan geraknya, yaitu terbagi menjadi dua, ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau diam. Ini sudah dicatat Ananda? Nah, jika sudah, Ibu hapus ya. Nah, itu yang pertama kita bahas lagi tentang gelombang berjalan. Gelombang berjalan. Nah, di mana gelombang berjalan ini contohnya seperti gelombang pada air laut. Nah, misalkan Ananda pada saat melihat pantai atau gelombang air laut, Ananda meletakkan suatu barang atau suatu sampah ke air laut. Nah, pasti sampah atau barang tersebut tidak akan kembali ke titik semula. Nah, itu dikarenakan adanya gelombang berjalan. Nah, ini dikarenakan bahwa gelombang berjalan ini terus bergerak berdasarkan keadaan waktu dan posisinya. Jadi dia tidak bisa kembali ke titik semula. Nah, persamaan pada gelombang berjalan, Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T dikurang KL. Nah, di sini ada yang tahu apa makna dari plus minus yang di luar dan plus minus di dalam kurung? Ya, plus minus yang di luar ini menandakan gelombangnya dari atas atau dari bawahnya. Nah, kalau tanda plus itu gelombangnya dari atas. Gelombang dari atas. Sedangkan tanda minus ini menunjukkan bahwa gelombang dimulai dari bawah. Nah, sedangkan plus minus yang di dalam tanda kurung itu menunjukkan bahwa kalau minus itu gelombangnya menunjukkan arahnya. Minus gelombang ke kanan. Sedangkan tanda plus ini gelombangnya ke kiri. Nah, jadi inilah persamaan untuk gelombang berjalan. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Nah, di sini kita contohkan, misalkan persamaannya seperti ini.
Y sama dengan A sin omega T dikurang KF. Nah, bagaimana bentuk dari gelombangnya? Jadi bentuk gelombangnya seperti ini. Kita lihat dulu pada amplitudenya ini tandanya positif. Kalau tanda positif itu tadi adalah gelombang dari atas. Berarti gelombangnya dimulai dari atas. Dari atas begini. Dan ini tanda minus, di mana minus ini tadi menunjukkan bahwa gelombang arahnya ke kanan. Kalau arah ke kanan jadi seperti ini. Nah, ini contoh dari persamaan yang Y sama dengan A sin omega T dikurang KF. Jadi bentuk gelombangnya seperti ini. Satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Nah, inilah persamaan dari gelombang berjalan. Selanjutnya, untuk jika omega atau kecepatan sudutnya tidak diketahui di dalam soal, kita bisa mencari omeganya dengan menggunakan rumus omega sama dengan 2πf. Nah, di mana 2πf, F ini adalah frekuensinya, sedangkan P itu sudah ketetapan. Ketetapannya 3,14 untuk P. Sedangkan untuk mencari K, nah di sini K ini adalah bilangan gelombang. Jadi K rumusnya itu 2pi per lambda. 2pi per lambda. Nah, ini jika tidak diketahui di soal untuk omega ataupun K-nya. Ini persamaannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu lanjut ke materi selanjutnya. Ini sudah dicatat, Ananda? Kalau sudah, Ibu hapus. Jadi di gelombang berjalan ini juga mempunyai persamaan jika untuk mencari kecepatan partikel gelombang. Nah, pada gelombang pada umumnya itu untuk kecepatannya rumusnya V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda per T. Nah, ini untuk kecepatan gelombang pada umumnya. Nah, jika yang diminta itu kecepatan partikel gelombang, kita bisa menggunakan rumus turunan dari simpangan gelombang tadi. Di mana simpangan gelombang tadi adalah Y sama dengan A sin dalam kurung omega T dikurang KF. Nah, untuk kecepatan partikelnya itu V sama dengan turunan Y terhadap dt, di mana dy per dt. Nah, untuk simpangan, turunan simpangan terhadap waktu. Jadi kalau turunan simpangan terhadap waktu, kita lihat pada persamaan Y sama dengan A sin omega T dikurang KF ini. Di sini yang ada waktunya itu di omega T. Jadi turunan omega T terhadap T itu adalah A sin omega dan kurung omega T dikurang KF. Atau bisa kita kedepankan untuk omeganya, omega A sin omega T dikurang KF. Nah, ini untuk persamaan kecepatan partikel gelombang. Dari kecepatan ini juga bisa kita mencari percepatan partikel gelombangnya. Partikel gelombang, di mana persamaan partikel gelombang itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Jadi percepatannya A sama dengan
dp per dt. Nah, kita lihat di persamaan kecepatan ini yang ada T-nya di omega T yang di dalam kurung. Jadi untuk turunannya omega A sin omega dalam kurung omega T dikurang Kf. Nah, untuk omega A sin omega ini bisa kita jadikan omega kali omega menjadi omega kuadrat. Omega kuadrat A sin omega T dikurang Kf. Nah, bisa juga kita sederhanakan lagi, di mana A sin omega T dikurang Kf. Kf ini tadi adalah persamaan dari simpangan yang awal. Jadi bisa kita tulis omega kuadrat dikali y atau omega kuadrat kali simpangannya tadi. Nah, ini untuk persamaan kecepatan partikel gelombang dan percepatan partikel gelombang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya pada gelombang berjalan ini kita bisa mencari sudut fasenya. Sudut fase. Nah, di mana sudut fasenya itu simbolnya theta. Theta. Persamaannya theta sama dengan omega T dikurang Kx. Nah, ini untuk sudut fase. Selanjutnya kita bisa mencari fase. Simbolnya psi, di mana persamaan dari fase itu adalah theta dibagi 2pi. Nah, theta ini tadi adalah sudut fasenya. Jadi sebelum kita mencari fase, kita harus tahu dulu berapa sudut fasenya. Selanjutnya ada beda fase. Nah, di persamaan beda fase ini adalah min delta X per lambda. Nah, ini untuk sudut fase dan beda fase. Jadi nanti Ananda akan memperdalamnya di contoh soal. Selanjutnya Ibu lanjutkan saja ke yang kedua, itu gelombang stasioner. Yang kedua, gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner ini adalah gelombang diam. Di gelombang diam terbagi menjadi dua. Yaitu ada gelombang terikat dan gelombang bebas. Nah, di mana gelombang terikat ini contohnya seperti gelombang tali yang Ibu peragakan pada pendahuluan tadi. Itu kan ujung tali yang satunya Ibu ikat di tiang dan satu Ibu pegang untuk menggetarkannya. Nah, itu contoh dari gelombang terikat. Jadi gambar untuk gelombang terikat seperti ini. Nah, ini untuk yang tadi, yang terikat, dan ujung sini adalah getarannya, awal getaran. Amplitudenya itu berubah karena adanya gelombang datang dan gelombang pantul, sehingga amplitudenya berubah. Amplitudo berubah karena dia ada gelombang datang dan pantul yang saling menghasilkan atau saling menjumlahkan. Nah, ini
di gelombang terikat ini titik-titik merupakan gelombang pantul. Nah, ini gelombang pantulnya. Pantul, sedangkan yang di atas adalah gelombang datang. Nah, selanjutnya itu yang B ada gelombang bebas. Di mana gelombang bebas ini seperti gelombang pada tali tadi juga, hanya saja pada gelombang bebas ujungnya tidak terikat. Jadi keduanya saling bebas, tidak terikat, sehingga bentuk gelombangnya itu seperti ini. Nah, tidak memiliki tiang ataupun terikat. Ini gelombang bebas. Nah, untuk persamaan gelombang terikat itu Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Nah, maksud Y1 tambah Y2 ini apa? Ini maksudnya simpangan awal ditambah simpangan akhir. Karena pada gelombang terikat ini memiliki gelombang datang dan gelombang pantul, sehingga amplitudenya tadi berubah. Jadi untuk simpangan pertama itu asin omega T ditambah Ke dan ditambah asin omega T ditambah Ke. Nah, jadi bisa kita sederhanakan menjadi 2 asin Ke cos omega T. Nah, ini untuk persamaan simpangan pada gelombang terikat. Sampai sini ada yang belum dicatat? Kalau sudah catat semua, Ibu hapus. Nah, untuk gelombang ujungnya terikat tadi memiliki titik simpul. Ujung terikat memiliki titik simpul. Nah, pada ujung terikat ini memiliki titik simpul, di mana persamaan titik simpulnya 2N kali lambda per 4. Nah, ujung terikat juga memiliki titik perut. Titik perutnya ini persamaannya 2N ditambah 1 kali lambda per 4. Nah, ini persamaan untuk gelombang stasioner yang ujungnya terikat. Selanjutnya kita bahas tentang ujungnya yang bebas. Ujung bebas. Untuk gelombang stasioner yang ujungnya bebas itu persamaannya tidak jauh beda dengan gelombang stasioner yang ujungnya terikat. Hanya saja pada persamaan untuk ujung bebas itu persamaan simpangannya seperti ini. Y sama dengan 2A cos Ke sin omega T. Nah, kalau di ujung terikat tadi kan persamaan simpangannya itu 2A sin omega T cos Ke. Nah, untuk titik simpul pada ujung bebas ini persamaannya kebalikan dari gelombang terikat tadi. Nah, pada titik simpul untuk ujung bebas itu persamaannya 2N ditambah 1 dikali lambda per 4.
Nah, dimana kalau yang di ujung terikat tadi ini adalah persamaan untuk titik perutnya. Jadi untuk titik bebas kebalikan dari titik ujung terikat. Selanjutnya itu ada titik perut. Nah, titik perut ini persamaannya itu 2N dikali lambda per 4. Nah, inilah persamaan untuk ujung bebas. Ini persamaan untuk gelombang stasioner yang ujungnya bebas. Jadi di sini yang mana yang dikatakan titik perut dan titik simpul. Jadi anggap saja gambar gelombangnya seperti ini, arahnya ke kanan dan dimulai dari atas. Nah, di sini yang dikatakan titik perut itu yang di sini. Nah, ini titik perut. Titik perut. Nah, untuk maksud ibu yang di sini adalah titik simpulnya, titik simpul. Sedangkan untuk titik perutnya itu ada di sini, di tengah-tengah ini. Ini titik perut. Nah, ini yang dikatakan simpul dan titik perut. Simpul 1, simpul 2, perut 1, perut 2, perut 3. Itu yang dikatakan titik perut dan simpul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu lanjut saja untuk contoh soal. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Di LKS-nya halaman 25 itu ada contoh soal mengenai gelombang mekanik. Coba Ananda kerjakan dulu contoh soal tersebut. Jika tidak ada yang mengerti, boleh tanyakan ke ibu. 3. Sudah siap semuanya, Ananda? Ya, kalau sudah siap, coba kerjakan ke depan untuk Doni. Doni, kerjakan ke depan mengenai contoh soal tadi. Kita kerjakan sama-sama. Nah, benar yang dikerjakan Doni itu jawaban untuk contoh soal mengenai gelombang mekanik. Jadi Ananda semua sudah paham mengenai materi kita hari ini. Untuk minggu depan ibu akan memberikan pekerjaan rumah atau PR mengenai gelombang mekanik ini. Itu ada di halaman 30 tentang gelombang mekanik. Kerjakan soal tersebut 1-5 dikumpul minggu depan. Sudah paham mengenai tugasnya? Kalau sudah paham, kita lanjut. Berhubung waktu kita sudah habis, sebelum mengakhiri, ibu akan meminta kepada Ananda untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, kepada Eza. Nah, benar yang dikatakan Eza, bahwa gelombang mekanik ini adalah suatu gelombang yang merambat melalui medium atau perantara. Dan juga gelombang mekanik ini terbagi berdasarkan arah rambat dan arah getarnya terbagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sedangkan berdasarkan geraknya itu terbagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama gelombang berjalan, yang kedua gelombang stasioner atau gelombang diam. Nah, gelombang ini sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya itu contohnya pada radar, di mana radar itu tadi dapat melacak pergerakan pesawat. Nah, sehingga membantu pesawat terbang untuk melacak jalur yang aman.
Nah, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai gelombang mekanik. Jika ada salah atau yang belum mengerti, boleh tanya langsung sama Ibu. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.